Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terungkap seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya King of Wands. Kartu kedua. Di sini ada The High Priestess. Kartu ketiga, di sini kita punya Six of Wands. Kartu keempat, di sini ada The Magician. Kartu kelima, di sini kita punya Seven of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Wands. Oke. Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terungkap seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Eight of Wands. Nah, ini menggambarkan akan ada perubahan situasi. Akan ada perubahan di dalam perasaanmu. Apa yang kamu rasakan saat ini menjadi lebih nyaman, menjadi lebih bahagia, dan menjadi lebih sedikit berwarna daripada hari-harimu sebelumnya. Karena apa? Karena di sini tergambar akan ada komunikasi. Akan ada pertemuan antara kamu dan seseorang yang benar-benar bisa membuatmu merasa berbeda. Merasa sangat percaya diri dan merasakan kembali semangat di dalam menjalani hari-harimu. Jadi seperti ada domino effect. Ya, seperti ada efek domino. Ya, setelah pertemuan ini, setelah komunikasi ini, ya, hal-hal yang terjadi di dalam hidupmu yang selama ini sangat mengecewakan, sangat melelahkan, akhirnya semua tiba-tiba menjadi lebih baik. Seperti pekerjaan, bisnis, ya. Kamu dan teman-temanmu, hari-harimu yang kamu jalani, itu semua menjadi lebih baik. Kenapa tidak? Karena seseorang ini benar-benar pintar, benar-benar piawai di dalam membuatmu bahagia, di dalam membuatmu tersenyum setiap harinya. Dan sepertinya dia adalah orang yang tulus untuk benar-benar bisa membuatmu merasa melupakan kekecewaanmu di masa lalu. Kenapa tidak? Karena mungkin selama ini yang dia dengar dari temanmu, dari sahabatmu, kamu selalu terluka, kamu selalu kecewa. Dikarenakan orang yang salah, dikarenakan hubungan yang selalu berantakan. Ditambah kegiatanmu semakin menurun. Dirimu semakin gak keurus. Ya, dikarenakan fokusmu selama ini terbelah, terpecah hanya untuk orang yang gak benar, hanya untuk hubungan ya yang gak jelas. Kadang hubungannya terasa ada, kadang terasa gak ada. Karena pasanganmu seenaknya dewe, mau apanya saja, ya. Di saat dia butuh, dia datang ke kamu. Di saat dia nggak perlu, dia pergi menghilang. Nah, sedangkan sementara ini yang kamu lihat di depan matamu, temanmu, sahabatmu, lingkunganmu, tetanggamu, begitu ya. Kok mereka bahagia aja ya dengan pasangannya? Kok hubungannya harmonis dan indah? Kok aku enggak? Nah, inilah salah satu yang membuat kamu sempat kehilangan optimisme untuk menjalani hari-harimu.
Sehingga kegiatanmu, bisnismu, usahamu berantakan, amburadul. Dan penampilanmu, dirimu ya seperti nggak mampu kamu urus gitu. Makanya seseorang ini mungkin ini adalah cara semesta ya, sehingga kamu dipertemukan. Ada komunikasi kamu dengan seseorang yang benar-benar ingin membawa perubahan baik di dalam hidupmu. Dia adalah seseorang yang benar-benar nggak pernah berpikir, nggak pernah menyangka kok ada orang seistimewa kamu, orang sebaik kamu dipermainkan, dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Di matanya kamu begitu berarti, begitu sempurna. Ditambah lagi ada cerita dari teman-temanmu yang bisa dikatakan ya membuat dia sempat merasa sedih. Nah, dari situlah dia memiliki keinginan, ya, memiliki keyakinan untuk mendekati kamu, untuk berkomunikasi dengan dirimu. Dan dari komunikasi inilah akhirnya kamu dapatkan begitu banyak semangat, begitu banyak optimisme kembali sehingga kegiatanmu, bisnismu, usahamu kembali mampu kamu tata. Penampilanmu ya menjadi tampilan yang oke, yang menarik. Kamu semakin charming, semakin percaya diri, ya. Penampilannya ya bisa dikatakan trendy begitu ya. Dan ini karena apa? Ini karena ada dorongan semangat dari seseorang ini. Nah, pertanyaannya siapakah dia? Ya, bisa jadi dia adalah dari lingkungan kegiatanmu. Ya, bisa jadi dia dari lingkungan di mana tempat tinggalmu atau tetangga begitu ya. Dan juga bisa jadi dia mungkin salah seorang dulu teman masa kecilmu. Entah teman sekolah, entah teman satu komplek, ataupun teman di masa kecilmu. Ya, kenapa dia deketin kamu? Karena memang, ya, selain dia single, selain dia belum memiliki pasangan, dia juga berkeinginan, ya, untuk menunjukkan kepada mantan-mantanmu itu, ya, bahwa kamu nggak pantas diperlakukan seperti itu. Kamu pantasnya bahagia, kamu pantasnya happy. Nah, makanya dia dengan tulus komunikasi, cari cara agar kamu tersenyum, memperlakukanmu secara baik, menempatkan dirimu di tempat yang spesial di dalam hari-harinya, serta mampu membuatmu menjadi merasa berarti kembali. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Wands. Nah, ini menggambarkan dia adalah seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Ya, ada natural leader yang dia miliki di dalam dirinya. Ya, dia inovatif. Ya, dia penuh dengan strategi, dengan langkah untuk mencapai visi dan misi di dalam kehidupannya. Terbukti saat ini dia benar-benar mampu membalikkan keadaannya menjadi lebih baik. Nah, jadi mungkin dulu ya dia sudah mengenalimu, tetapi kondisinya, keadaannya belum begitu baik. Makanya dia nggak pede, nggak berani untuk deketin kamu. Nah, setelah keadaannya berubah menjadi lebih baik, makanya dia baru percaya diri deketin kamu. Nah, berarti ini menunjukkan dia adalah seseorang yang sangat sadar diri, sangat tahu diri. Ya, ditambah dengan sosok kepemimpinannya yang baik, kamu kembali mampu mendapatkan hal-hal positif. Ya, dari caranya memperlakukan kamu, dari caranya memotivasimu, dari caranya memberi kamu pandangan-pandangan yang baik sehingga kegiatanmu kembali lancar, kembali tertata. Dan kamu kembali mempesona, kembali menunjukkan sinar dan kualitasmu. Ya, makanya di sini tergambar ada natural leader yang dia miliki. Nah, selain itu dia juga orang yang penuh dengan inovasi, penuh dengan strategi, penuh dengan ide bagaimana agar kehidupannya terus membaik.
Dan tentunya dia nggak kehabisan akal, nggak kehabisan ide untuk terus bisa membuatmu tersenyum dan bahagia. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kedua, di sini kita punya The High Priestess. Nah, selain itu, selain jiwa kepemimpinan yang baik, selain dia orang yang visionaris, begitu ya, yang inovatif, dia juga adalah seseorang yang memiliki pengetahuan keagamaan yang baik. Dalam kata lain, dia adalah seseorang yang memiliki kedekatan spiritual yang kental dengan Sang Penciptanya. Nah, ini juga bisa menjadi dampak positif untuk dirimu. Ya, karena kamu mulai terbawa ke arah yang sama. Ya, melihat dia ibadah, melihat dia datangi tempat-tempat ibadahnya, kamu juga mulai terikut ke arah yang sama. Ya, mungkin selama ini sempat hilang dari dalam hidupmu. Ya, mungkin bisa jadi kamu itu ibadahnya seminggu sekali ataupun sekali-sekali. Nah, semenjak pertemuan dengan orang ini, kamu menjadi rutin. Hari-harimu selalu kamu sempatkan untuk berdoa, untuk panjatkan keinginanmu terhadap Sang Penciptamu. Lewat ibadah, lewat datangi tempat-tempat ibadah. Jadi ada energi positif yang bisa ditransfer terus-menerus dari seseorang ini. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini sepertinya ya ada kemenangan baik untuk dirimu ataupun untuk seseorang ini. Kenapa? Karena di sini tergambar dia sepertinya berhasil, sepertinya sukses di dalam merebut hatimu. Ya, dan kamu mulai merasa memiliki keyakinan sepertinya aku bisa berbahagia nih bersama orang ini. Makanya di sini tergambar akan ada kemenangan untuk dirimu dan seseorang ini. Yaitu mungkin bisa saja kalian akan berbahagia bersama setelah hubungan ini berlanjut ke arah yang lebih serius lagi. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Magician. Nah, maaf ya, dia adalah seseorang yang serba bisa, memiliki potensi yang besar, ya, memiliki kemauan yang tinggi untuk hal apapun, terutama untuk merebut hatimu. Untuk menunjukkan kepada dirimu, dialah yang terbaik, dialah orang yang sepertinya nantinya akan bahagiakan kamu. Oke, makanya di sini tergambar dia selalu memanifestasikan yang terbaik yang dia miliki untuk prioritaskan kamu dalam hal apapun, ya. Jadi dia benar-benar akan memperlakukan dirimu secara baik dan benar. Dan di sana kamu akan merasa diperhatikan, dimengerti, diberi ruang untuk didengar dan merasa berarti kembali hari-harimu. Oke, jadi benar ya, ada energi positif yang tumbuh dari hubungan komunikasi ini. Memang belum jadian, tapi bisa saja nanti jadian, tinggal masalah waktu. Ya, kita lanjut. Ke kartu yang kelima, di sini kita punya Seven of Wands. Nah, jadi dia adalah seseorang yang sabar, ya, sabar, mampu mengendalikan diri, ya, mampu bertahan dari berbagai macam situasi dan keadaan. Karena juga di sini tergambar dia sempat kecewa, sempat terluka, kehidupannya sempat berada di titik terendah. Tetapi dia bertahan dengan segala cara yang dia punya sehingga dia mulai mampu membalikkan keadaannya. Dan di sini juga tidak menutup kemungkinan dia juga sempat mengalami yang namanya hancurnya hubungan asmara. Ya, tetapi memang dia orang yang dewasa, orang yang mampu mengendalikan diri, dia cepat untuk move on. Nah, jadi setelah melihat kamu, mendengar cerita kamu yang selalu disakiti, yang selalu dikecewakan, seolah-olah dia merasakan kesedihan dan kekecewaan yang sama karena dia pernah merasakan itu. Makanya ada ketulusan di dalam dirinya untuk membuatmu bahagia, untuk membuatmu mampu move on dari luka lamamu, dari trauma di masa lalumu terhadap hubungan asmara. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, jelas.
Dia seorang yang tekun, berdedikasi tinggi, ya, seseorang yang gigih, makanya dia mampu membalikkan keadaannya menjadi lebih baik saat ini. Dan dengan ketekunannya, dengan kegigihannya, sepertinya sedikit demi sedikit dia mulai mampu mencuri hati dan perasaanmu, dan sepertinya kamu mulai berpikir, ya, untuk memberinya kesempatan di dalam mengisi kekosongan relung hatimu saat ini. Oke? Jadi ada kenyamanan, ada ketertarikan lambat laun yang kamu rasakan terhadap dia, seseorang ini. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Libra, sahabatku, dan semoga temanku Libra ya benar-benar akan dipertemukan dengan seseorang yang memang tidak sempurna, tetapi seseorang yang istimewa, seseorang yang sederhana, tetapi cukup untuk membuatmu bahagia, untuk membuatmu merasa berarti, dan untuk selalu bisa menutupi dan melengkapi kelebihan serta kekuranganmu. Dan dengan begitu, kamu akan rasakan kembali kebahagiaan, indahnya hubungan di dalam keharmonisan kembali. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.